Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana, labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa ashabihi adada kulli darrah alfa marrah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya beliau menjelaskan tentang ayat Al-Qur'an surah As-Saffat, walamma balagha ma'u sa'ya, ketika Nabi Ismail alaihi salam sudah cukup umurnya, sudah mampu diajak untuk berusaha oleh ayahnya yang tercinta, yaitu Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Suatu ketika datang Nabi Ibrahim alaihi salam menemui anak kesayangannya. Ya bunayya, wahai anak tercintaku, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Tadi malam, beberapa malam yang lalu, sungguh aku melihat bahwasanya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Maka katakanlah, bagaimana pendapatmu, bagaimana pandanganmu tentang perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam pun menjawab, ya abati, wahai ayah tercintaku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhanmu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, niscaya engkau akan menjumpai anak tercintamu termasuk golongan orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilakukanlah proses daripada penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam karena mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah ingin dilakukan, sedikit lagi, beberapa inci lagi pisau yang tajam akan berjumpa dengan tenggorokannya Nabi Ismail alaihissalam. Allah pun menyeru kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wa nadainahu ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, sungguh engkau sudah membenarkan apa yang sudah diperintahkan kepadamu. Inna kadzalika najzil muhsinin, begitulah kami akan membalas orang-orang yang melakukan kebaikan. Dan kami ganti wa fadainahu bizibhin azim, kami ganti
dengan sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan ini akan kami tinggalkan untuk umat-umat setelahmu kelak. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya Allah tak pernah memerintahkan umatnya untuk membunuh terhadap sesama. Tapi yang Allah ingin contohkan kepada kita semua daripada cerita Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana kita membunuh rasa cinta kita terhadap dunia, harta, tahta, wanita, anak istri, ataupun apa yang kita miliki, maka hendaknya semuanya murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sekedar untuk memenuhi hawa nafsu kita semata. Berapa banyak umat muslim yang mereka lebih mendahulukan kecintaannya terhadap dunia ketimbang kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita sering mendengar mungkin daripada imam di salat maghrib atau isya mereka membacakan ayat Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami sudah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Yang seandainya kita mencoba menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tak akan mampu untuk menghitungnya. Maka Allah tidak minta banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Allah minta kita agar tidak meninggalkan salat. Tapi lihat berapa banyak orang yang diberikan oleh Allah harta yang melimpah, istri yang cantik dan soleha, anak-anak yang masih diberi di umur-umur yang masih belia, yang mereka cintai padanya. Tapi ketika adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak ada terbesit di dalam hatinya untuk mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap terlena dengan permainannya, tetap terlena dengan urusan dunianya. Maka manakah orang-orang yang bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang sudah banyak Allah berikan kepada kita? Bukankah sering khatib Jumat ataupun khatib-khatib lainnya mengatakan, la in syakartum la azidannakum, kalau engkau bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepadamu, niscaya Allah tambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi seandainya nikmat Allah yang banyak itu engkau kufuri, tidak engkau gunakan sebagaimana mestinya, maka siap-siap azab Allah yang pedih. Mungkin di dunia kita sudah merasakannya, tak hidup enak, tak hidup tenang karena banyaknya harta, takut hilang, takut dicuri, takut istri diambil orang, takut anak-anak kita dalam keadaan kecelakaan. Siapakah yang membuat kita menanamkan pada diri kita rasa takut? Semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab cinta kita terhadap dunia, terhadap apa-apa yang ada di dalamnya. Padahal kita tahu ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Sesungguhnya dunia beserta isi dan segala sesuatunya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita ketahui di antara 4 imam, yaitu Imam Hanafi rahimahullahu ta'ala, beliau mewajibkan daripada berkurban. Bagi siapa? Yaitu bagi mereka yang mempunyai nafkah untuk dirinya, untuk keluarga yang ditanggungnya, kemudian masih ada sisa uang yang dimilikinya untuk mampu membeli kurban, maka wajib hukumnya bagi orang-orang yang mengikuti mazhab Imam Hanafi rahimahullahu ta'ala. Kemudian bagi orang yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, maka sunnah muakkadah sebagai bentuk bahwasanya kita syukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi lihat berapa banyak orang yang mendekati hari raya Idul Adha, digenggamnya erat-erat semua harta yang dimilikinya dengan alasan banyak cicilan mobil, rumah dan lain sebagainya. Padahal masih ada yang tersisa pada dirinya, tapi berat rasa hatinya untuk berkurban, untuk sedikit setahun sekali
menyisihkan daripada hartanya, berkorban, memberikan kegembiraan kepada fakir, miskin, sanak saudara, tetangga dan sahabatnya. Hal inilah yang membuat kita semua harusnya berpikir berapa banyak sebenarnya kita berdusta atas nama keperluan pribadi, padahal hanya karena tidak mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berpesan kepada khatib pribadi dan kita semua, mari kita renungi bahwasanya apa yang sudah diberi akan kembali, akan diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhitungkanlah apakah yang diambil kembali itu bersifat sia-sia atau nanti akan jadi bekal kita nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu semua apa yang diberi akan kembali. Padahal kita tahu bahwasanya kita hidup di dunia tidaklah untuk selamanya. Semuanya hanyalah mazra'atul akhirah, tempat kita mencari pahala untuk bekal kita nanti di kubur. Bukankah kita sudah tahu berapa banyak keluarga dan sahabat kita pergi meninggalkan kita lebih dulu? Mereka semua pergi meninggalkan kita lebih dulu. Di dalam kuburnya mungkin ada yang bahagia, dan mungkin juga di antara mereka ada yang sedang bersedih menunggu daripada doa-doa sanak saudaranya. Begitulah nanti kita juga pada akhirnya. Semua harta benda yang kita miliki tinggal, yang kita bawa hanyalah beberapa kain putih yang menemani kita, beberapa ukur petak tanah nanti yang akan menjadi tempat bersemayam kita. Disitulah kita semuanya dalam keadaan gelap, dingin, dan mungkin berteman dengan cacing dan binatang lainnya. Maka tak ada yang bisa menyelamatkan kita di dalam kubur kecuali semua amal kebaikan kita. Di antaranya adalah kurban-kurban kita. Kalaupun kita semua hari ini masih belum bisa berkurban, mungkin masih ada keperluan dan lain sebagainya, usahakan, niatkan tahun depan kita berkurban agar kita bisa mengembirakan saudara-saudari seiman kita, agar kita bisa mengembirakan orang-orang fakir miskin yang mereka mungkin setahun sekali belum tentu merasakan daripada lezatnya makanan daging. Maka daripada itu, hadirin jemaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkuat lagi iman kita, pertebal lagi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya semua yang dititipkan itu adalah untuk bisa kita pergunakan sebagai bekal di akhirat kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang nanti dianggap beriman, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang baik, mati dalam keadaan baik, dikubur dalam kondisi baik, dibangkitkan dalam keadaan baik, di bawah liwa bendera manusia terbaik yaitu baginda Rasulullah SAW, dan dikumpulkan di tempat terbaik yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim. اللهم صل وسلم وزد وكرم وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على اشرف عبادك سيدنا مولانا محمد وعلى كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tuballighna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu
anna Allah amara bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bil malaikati bi qudsi faqala ta'ala mukhbiran alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقربة لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد
اللهم صل على النبي وعلى